Wa'arid anil musyrikin, berpalinglah kamu dari orang musyrik. Jangan hiraukan mereka, tetap tegaskan dakwahmu, jelaskan dakwahmu secara terang-terangan. Wa'arid anil musyrikin, inna kafainakal mustahzi'in. Kata Allah, kami yang menjamin, kami yang memelihara engkau dari kejahatan para bazar. Mustahzi'in yaitu para bazar. Kami yang menjamin engkau dari fitnah-fitnah para bazar, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihazil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ama Allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Khutbah kita pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah, sikap Islam terhadap bazar. Perkara bazar yang perannya adalah mencemoohkan, memperolok-olok dakwah para pendakwah Nabi, ajaran Nabi. Itulah peran dari bazar sejak zaman dahulu. Kerjanya membangun opini-opini negatif, menyebar berita bohong, kemudian menjelek-jelekkan dakwah dan penggerak dakwah. Itu peran bazar di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di zaman periode Mekah, bazar dimainkan, diperankan oleh kaum kafir. Di zaman periode Madinah diperankan kafir dan munafik. Di zaman kita bazar diperankan oleh kafir dan munafik. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, bazar yang kita maksud bazar yang sibuk membangun opini negatif terhadap Islam, menggiring isu-isu negatif terhadap Islam. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96, asbabun nuzulnya terkait dengan bazar yang melakukan gerakan-gerakan membangun opini negatif terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pijakkan dakwah kita, landaskan khutbah kita hari ini pertama kepada surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Kedua, surat Al-Mudaththir ayat 11 juga bicara tentang bazar ayat 11 sampai ayat 26. Kemudian surat Al-Lahab, di mana salah seorang pelaku bazar itu Abu Lahab, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka perkara ini adalah perkara yang serius sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kepada Nabi, fasda', berpalinglah, maka sampaikanlah, fasda', sampaikan bima tu'mar, apa saja yang sampaikan dengan terus terang wahai Muhammad. Wa'arid anil musyrikin, berpalinglah kamu dari orang musyrik. Jangan hiraukan mereka, tetap tegaskan dakwahmu, jelaskan dakwahmu secara terang-terangan. Wa'arid anil musyrikin,
Inna kafainakal mustahzi'in. Kata Allah, kami yang menjamin, kami yang memelihara engkau dari kejahatan para bazar. Mustahzi'in yaitu para bazar. Kami yang menjamin engkau dari fitnah-fitnah para bazar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna kafainaka al-mustahzi'in. Juga dalam kasus Walid bin Mughirah di dalam surat Al-Mudaththir ayat 11, Allah menjamin juga, wazarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku wahai Muhammad yang menghadapi wa man khalaqtu wahida, orang-orang bazar-bazar yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Sama sidang jemaah, Allah menjamin, maka bazar-bazar ini mesti bertaubat. Anda tidak berhadapan dengan para pendakwah, Anda berhadapan dengan Allah. Anda pasti dihinakannya. Anda sejarah pasti berulang. Sejarah bazar-bazar di zaman Rasulullah, kehinaan kematiannya akan berulang pada orang-orang yang sibuk membangun opini negatif terhadap Islam. Wazarni wa man khalaqtu wahida, kata Allah. Biarkan aku wahai Muhammad yang akan menghadapi manusia-manusia ini, wa man khalaqtu wahida, yang dia aku ciptakan dengan tanganku sendiri, kata Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hijr, inna kafainaka al-mustahzi'in. Kami menjamin engkau dari fitnah kejahatan para bazar al-mustahzi'in yang berolok-olok terhadap Islam, menebar opini negatif terhadap Islam. Inna kafainak, kami yang jamin engkau, kata Allah. Maka sidang jemaah, hati-hati memfitnah-fitnah ulama, menebar-nebar hoax terhadap Islam dan ulama. Tahukah anda sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah menyatakan perang. Pertama, kedudukan ulama itu auliaullah, wali-wali Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau ulama bukan wali Allah, saya tidak tahu lagi siapa itu wali Allah. Jadi kalau anda ingin tahu siapa wali Allah, para ulama-ulama yang berjuang untuk Islam, ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang menjaga Al-Quran dan Sunnah. Seluruh ulama-ulama yang lurus menjaga Al-Quran dan Sunnah, merekalah auliaullah. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ulama bukan wali Allah, saya tidak tahu lagi siapa itu wali Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa kata Allah menguatkan ayat ini? Ayat-ayat yang mengatakan Allah turun tangan menghadapi bazar. Apa kata Allah? Man adali waliyan, dalam hadis kursi, siapa yang memusuhi wali-waliku, fa'azantuhul birhab wa fa'azantuhu bil harb, dan aku kumandangkan perang, kata Allah. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah kumandangkan perang terhadap orang-orang yang memusuhi para ulama, yang para ulama yang lurus, ulama-ulama auliaullah, ulama Rabbani, ulama Al-Quran dan Sunnah, ulama pejuang Islam. Anda jelek-jelekan, Allah telah kumandangkan fa'azantuhu bil harb, aku kumandangkan perang. Ini peringatan kepada para bazar. Hati-hati, Anda tidak berhadapan dengan mubalik, Anda tidak berhadapan dengan ulama. Jangan Anda sombong, jangan Anda sok mantap. Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna kafainakal mustahzi'in. Aku yang menjamin, kami yang menjamin engkau wahai Muhammad dari fitnah-fitnah al-mustahzi'in, para bazar-bazar yang mengolok dakwah, mengolok ulama, mengolok Al-Quran dan Sunnah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini penting. Asbabun nuzul ayat ini karena gerakan bazar di Mekah dilakukan oleh 5 tokoh, setidaknya atau 6 tokoh. Siapa dia? Dia Abu Jahal, dia Abu Lahab. Siapa lagi? Al-Haris bin Tulaitilah. Siapa lagi? Al-Aswad bin Muttalib, Al-Aswad bin Yawus. Kemudian siapa lagi? Al-As bin Wa'il bin Hisab. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid, orang kaya. Seluruh mereka ini adalah tokoh-tokoh utama dari kaumnya, bergerak memfitnah Nabi,
menyebar-nyebar fitnah, berita-berita bohong, mencemoohkan Nabi dengan lewat media syair-syairnya, pengaruh kekayaannya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kelima orang ini antum harus tahu, ini penyebab turunnya surat Al-Hijr ayat 94-96. Bagaimana matinya buzzer ini sidang jemaah. Saya akan bacakan riwayatnya dengan sanadnya supaya anda ada tahu dan sadar kalau ada yang mendengar dari kalangan buzzer. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Yazid bin Ruman, meriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Beliau berkata, ketika orang Quraisy melakukan tawaf di Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di dekat Ka'bah. Datang Jibril. Dia lewat di hadapan Aswad bin Muttalib. Dia lewat di hadapan Aswad bin Muttalib, dijatuhkan selembar daun hijau ke wajahnya, buta mata Aswad bin Muttalib. Kemudian dia mati dengan butanya itu. Kemudian dia lewat lagi di hadapan Aswad bin Yagus, ditiupnya oleh malaikat Jibril matanya, ditiupnya perutnya, ditunjuk perutnya, maka ketika itu kembung perutnya, mati dalam keadaan buncit dan keras. Kemudian ketika itu sedang jemaah yang dirahmati Allah, setelah mati Aswad bin Yagus dengan perut yang gembung, maka dia lewat di hadapan Walid bin Mughirah, ditunjuk kaki Walid bin Mughirah. Ternyata di telapak kaki Walid bin Mughirah pernah ada luka. Waktu dia perang dengan Bani Khuza'ah, dia terinjak bagian dari bagian dari rambut panah. Panah itu ada dikasih tancapan-tancapan kecil, terlepas kena kaki Walid, luka sudah sembuh. Tapi bekas luka itu ditunjuk oleh Jibril, kambuh lukanya, mati karena infeksi. Cara kitanya mungkin tetanus, mati Walid bin Mughirah dengan infeksi. Ayat surat Al-Mudaththir ayat 11 itu turun dalam kasus Walid bin Mughirah, buzzer Walid bin Mughirah. Maka apa kata Allah? Wazarni wa man khalaqtu wahida. Biar aku yang menghadapi orang yang kuciptakan dengan tanganku sendiri. Allah turun mengutus Jibrilnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mati Walid bin Mughirah dengan infeksi di kakinya. Kemudian malaikat Jibril melewati Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ketika itu dia mengendarai keledainya arah ke Taif. Tiba-tiba terpeleset kaki keledainya, jatuh dia ke semak, ditusuk oleh duri, langsung bekas tusukan itu membusuk dan infeksi, matilah dia disebabkan itu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Al-Haris bin Tulaitilah ditiup kepalanya oleh Jibril, keluar cairan, meletak keluar cairan dan tidak berhenti, mati dengan kondisi kepala seperti itu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, buzzer itu matinya luar biasa. Bagaimana dengan Abu Lahab? Suami istri jadi buzzer. Abu Lahab sidang jemaah yang dirahmati Allah juga membusuk infeksi juga, membusuk tubuhnya. Ada kudis membusuk di seluruh tubuhnya, sehingga ketika dia mati, dia tidak ada perawatan, baunya sangat busuk, tidak mau mendekat keluarganya, sampai mati dia terlantar seperti itu. Akhirnya tidak ada keluarganya mau menguburkan. Maka penduduk Makkah berkata kepada anaknya, busuk kampung ini, hendak kau kuburkan bapakmu. Maka atas desakan itu diusahakan oleh keluarganya, diseret, diikat dari jauh, kemudian alasnya itu, alas tidurnya diseret, dibawa ke pinggiran bukit. Ketika sudah jauh dari penduduk, ditaruh di pinggiran bukit. Bagaimana menguburkannya? Diambillah batu-batu, ditimpuk dari jauh, ditimbun dengan batu, dilemparkan dari jauh, seperti orang dirajam.
naas mati Abu Lahab, bahkan sudah mati disiksa oleh keluarganya sendiri. Ini kisah kematian Bazar. Luar biasa sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka untuk itu mesti kita sadar. Jadi Bazar ini kesimpulannya akan dimusuhi oleh Allah, langsung turun tangan. Dengan lewat tangan para malaikatnya, dia akan dihinakan. Kalau dia tidak mau bertaubat untuk memfitnah, menebar hoax terhadap Islam, membangun opini-opini negatif terhadap Islam. Ini bukan kasus biasa, kasus yang berat dalam Islam. Sidang jemaah, di zaman Madinah yang berperan itu munafik. Munafik sidang jemaah. Nah, sekarang apa? Yang berperan itu kalau ada yang bazar-bazar, maka hukumnya adalah munafik hakiki. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mesti dalam hukum Islam, ulama mengatakan bazar-bazar itu dipanggil ke pengadilan, disuruh bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, memang dia serius dengan misinya atau merupakan keyakinannya, maka dia terakhir akan dieksekusi. Jatah peringatan taubatnya, disinilah khilafiyah ulama. Imam Syafi'i 3 hari terjadi khilafiyah. Abu Hanifah agak lama. Usahakan lagi sampai dia taubat dan sadar. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada bazar-bazar berikutnya setelah zaman Rasulullah, juga akan mati dihinakan. Dengan tubuhnya, langsung fisiknya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang turun, malaikat Jibril turun tangan untuk untuk menyiksa mereka. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana bazar di akhirat? Di dalam surat Al-Mudaththir, bazar itu masuk neraka Sakar. Neraka bazar, neraka Sakar. Ayat terkait dengan bazar Walid bin Mughirah dengan konconya dimulai Mudaththir ayat 11 sampai ayat 26 dikatakan sauslihi Sakar. Aku, kata Allah, akan nyalakan untuk dia neraka Sakar. Apa itu neraka Sakar, kata Allah? Apa itu neraka Sakar? Neraka yang membakar tidak menyisakan sedikit pun. Apa Sakar tadi? Neraka yang sangat ganas, tidak menyisakan sedikit pun, dijaga oleh 11 tim malaikat. Sidang jemaah, di dalam surat Al-Buruj, di dalam surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang suka memfitnah orang beriman, laki-laki dan perempuan, apalagi memfitnah ulama. Sekarang ini ada gerakan memfitnah ulama. Bazar-bazar bergerak memfitnah ulama. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, mukmin baru ini, belum ulama. Falahum adzabu jahannam, untuk mereka neraka jahannam. Walahum adzabul hariq, untuk mereka azab yang membakar. Tahukah Anda dahsyatnya neraka jahannam? Kata Nabi, jika berkumpul orang 1000 orang dalam masjid, datang satu orang penduduk neraka, dia hembuskan napasnya, terbakar 1000 orang dan masjidnya. Napasnya saja membakar 1000 orang dan masjid. Bangunan besar itu 1000 orang masjid, besar bangunannya, terbakar dengan nafas penduduk neraka jahanam. Dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah, andaikan neraka jahanam bocor sebesar lubang jarum, maka terbakarlah dunia dan isinya. Sidang jemaah, nanti diambil satu orang yang paling senang di dunia, bermewah-mewah, tidak kenal agama, demi apa paling mewah di dunia.
tidak pernah merasa susah sedikit pun. Dicelupkan sesaat ke dalam neraka, dikeluarkan dia, ditanya oleh Allah, hai fulan, pernahkah engkau merasa senang selama ini? Dijawab oleh dia, tidak pernah ya Allah. Tidak pernah ya Allah. Secelup ke neraka sesaat, hilang semua kenikmatan dunia yang membuat Anda lupa dengan akhirat. Apa yang Anda banggakan di dunia ini? Apa yang kamu banggakan? Secelup ke neraka, semuanya hilang. Sidang jemaah diambil orang-orang paling susah, difitnah, dipenjarakan demi agamanya, tidak pernah merasa senang, disiksa, bahkan mati dalam penjara demi agamanya, tidak pernah merasa senang sedikit pun. Dilintaskan ke dalam sorga, ditanya oleh Allah, hai fulan, pernahkah engkau menderita selama ini? Dia jawab, tidak pernah ya Allah. Selamanya kenikmatan dan keindahan yang luar biasa. Sesaat Anda melintas di sorga, semua derita dunia akan hilang. Kenapa Anda takut menderita demi kebenaran agama Anda? Kenapa Anda tidak berani mempertahankan akidah Anda? Kenapa Anda berani tertipu, bisa ditipu orang demi dunia ini? Akhirat Anda sesaat di dalam neraka hilang semua kenikmatan, sesaat di sorga akan muncul semua, terasa semua sepanjang hari kenikmatan dan keindahan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin wasiyatan lana jami'an bihazil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Istiqamah dengan iman, istiqamah dengan amal soleh, istiqamah mencari ilmu, tidur di majelis ilmu, istiqamah dengan kesabaran sampai akhir hayat. Itulah pesan surat Wal Asri, solusi kehidupan. Tinggal Abu Jahal. Bagaimana kematian Abu Jahal? Abu Jahal seorang tokoh nomor 1, mati di Madinah, bukan dibunuh oleh seorang Khalid bin Walid, bukan dibunuh oleh seorang jenderal sehingga dia mati terhormat. Tidak. Abu Jahal dibunuh oleh anak kecil di tengah pasukan elitnya, Muawiz bin Afra. 2 anak kecil menghunus pedangnya, bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Ibnu Mas'ud, wahai paman, mana yang Abu Jahal? Kata beliau, itu Abu Jahal yang dikawal ketat itu. Kenapa? Aku dengar dia selalu menghina-hina Rasulullah. Anak kecil tahu hukuman buzzer, penghina. Dia ini suka menghina Rasulullah. Cerita belum selesai, 2 anak kecil melesat, langsung menuju kepada Abu Jahal. Ditikam oleh 2 anak kecil ini, 2 pedangnya sama-sama berdarah. Dia kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akulah yang telah membunuh Abu Jahal. Kata yang satu lagi, akulah orangnya. Dilihat kedua pedangnya berdarah, kalian berdua telah membunuh Abu Jahal. Maka setelah terkapar Abu Jahal, Ibnu Mas'ud datang menikamkan pedangnya ke Abu Jahal. Tetapi yang membunuh dari awal itu
anak kecil. Seorang tokoh nomor satu mati di tangan anak kecil. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu waspada, jangan terjebak opini-opini buzzer.